Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran IPS. Sebelum pelajaran dimulai, kita biasakan terlebih dahulu membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah selalu melindungi kita, kemudian selalu menjaga kita, serta memberikan kesehatan kita yang berlimpah dan memberikan kemudahan atas segala kegiatan kita, terutama dalam menerima pembelajaran. Anakku sekalian, sekarang Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai sumber daya alam, yang dimana kita sudah membahas dan memahami mengenai potensi sumber daya hutan. Kalian sudah belajar, kemudian sudah mengerjakan tugas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan potensi sumber daya hutan. Sekarang sumber daya yang kedua adalah sumber daya tambang. Jadi pada pembahasan ini Ibu akan membahas mengenai sumber daya tambang. Kemudian Ibu akan melanjutkan dengan potensi kemaritiman Indonesia. Jadi yang pertama Ibu akan membahas mengenai sumber daya tambang. Kemudian pada pembahasan yang berikutnya adalah sumber daya potensi kemaritiman Indonesia. Jadi yang pertama, Ibu akan membahas mengenai sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya barang tambang. Beraneka barang tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Ketika barang tambang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri, maka kita akan mendapatkan tambahan berupa devisa bagi negara. Jadi ketika sumber daya tambang itu digunakan untuk kegiatan ekspor, maka pendapatan kita adalah berupa devisa negara. Itu sumber daya tambang. Kalau ada pertanyaan seberapa besar sumber daya tambang di Indonesia, maka sumber daya tambang di Indonesia itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena kita dapat melihat betapa banyak dan beraneka ragamnya sumber daya tambang yang kita miliki. Yang pertama itu minyak bumi dan gas. Kalian perhatikan, ini adalah gambar dari pengeboran minyak bumi. Kalian tentu tahu minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Itu kegunaan dari minyak bumi dan gas. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah batu bara. Apa itu batu bara? Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi paham ya? Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Kalian bisa melihat gambar dari batu bara tersebut berikut
proses penambangannya. Yang ketiga, jadi yang pertama itu sumber daya, minyak bumi dan gas, batu bara. Yang ketiga adalah bauksit, adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Jadi sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium itu disebut dengan bauksit. Setelah bauksit, ini ada juga hasil dari barang tambang, sumber daya tambang, yaitu pasir besi. Pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Nah, itu bentuk dari pasir besi. Berikut alat untuk atau proses untuk menambangnya. Yang berikutnya adalah emas. Kalian sudah tahu kan bentukan dari emas. Ini gambar dari emas. Kemudian apa saja umumnya itu digunakan, emas itu digunakan atau dimanfaatkan untuk perhiasan. Selain sebagai perhiasan, bisa juga untuk simpanan kita di masa yang akan datang, yang sewaktu-waktu dengan mudah bisa kita jual ketika kita membutuhkan uang tunai. Itu adalah emas. Sudah kalian paham ya? Jadi sumber daya tambang, seberapa besar potensi sumber daya tambang kita? Itu begitu banyak dan beraneka ragam sumber daya tambang kita yang tadi sudah kita pelajari. Yang berikutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Apa itu potensi kemaritiman di Indonesia? Berbicara masalah kemaritiman di Indonesia, kita akan berbicara mengenai keanekaragaman maritim di Indonesia. Potensinya apa saja yang berkaitan dengan kemaritiman di Indonesia? Yang pertama adalah perikanan. Jadi laut Indonesia memiliki angka potensi lestari, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Apa itu potensi lestari? Potensi lestari itu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi kita untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Itu yang dimaksud dengan potensi lestari. Yang berikutnya yang berkaitan dengan potensi kemaritiman di Indonesia, yaitu hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Kalian tentunya sudah pernah atau sering pernah melihat di daerah pantai. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove itu potensi kemaritiman yang kedua di Indonesia. Yang berikutnya adalah terumbu karang. Apa terumbu karang? Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Itu terumbu karang. Nah, sekarang jadi potensi kemaritiman Indonesia itu ada 3, perikanan, kemudian hutan mangrove, dan terumbu karang. Sekarang pertanyaan untuk kalian. Itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab.
Uraikan seberapa besar potensi sumber daya tambang di Indonesia, kemudian apa saja yang terkait dengan potensi kemaritiman di Indonesia, dan yang ketiga, bagaimanakah cara kalian menjaga kelestarian sumber daya tambang dan potensi kemaritiman di Indonesia. Ya, mudah-mudahan untuk pelajaran kali ini kalian lebih memahami. Semoga kalian bisa ilmu yang sudah Ibu berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya untuk mencapai cita-cita kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.